mungkin takut dipersekusi gitu. Aduh, payah ini menurut saya. Jangan begitu dong. Ini sejarah yang sangat penting. Jadi jangan kemudian mengkaburkan atau menutupi jejak sejarah yang sangat vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Tadi saya menonton sebuah podcast. Podcastnya Syekh Haji Khotibul Umam Wiranu di channel YouTube Pada Suka TV. Hostnya Yusuf Mars. Yang pada intinya pada podcast itu memperbincangkan tentang peran penting guru-guru mursyid thariqah, ulama-ulama thariqah beserta pengikutnya dalam melawan penjajahan Belanda pada era abad ke-18. Ada hal yang mengusik pikiran saya, ada hal yang menurut saya disembunyikan, sehingga saya perlu membuat video ini, mudah-mudahan bisa melengkapi. Jadi saya biasa menyebut beliau dengan panggilan Mas Umam ya. Mengapa saya biasa memanggil beliau Mas gitu? Karena beliau memang asli Banyumas ya, dari Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya mengenal cukup akrab, beliau senior saya. Beliau kader NU Tulen, pengikutnya Gus Dur sejati. Oleh karena itulah dulu sewaktu beliau masih aktif di politik ya, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Partai PKB pada awal-awal PKB berdiri. Kemudian setelah itu berpindah partai ke Demokrat, 2 periode menjadi anggota DPR RI di Partai Demokrat di Dapil Banyumas. Senior saya kenal betul. Jadi mohon maaf ya, Syekh Haji Khotibul Umam Wiranu memang sudah menjadi Syekh, beliau guru mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, sama dengan thariqah yang saya ikuti. Hanya saya masih murid, beliau sudah menjadi mursyid. Lalu pada bab apa yang menurut saya ada yang disembunyikan? Yakni ketika beliau menceritakan terkait dengan diharamkannya keluarnya fatwa thariqah itu sesat, thariqah itu batil oleh pada masa penjajahan Belanda itu kepada para pengikut guru-guru thariqah, pada para mursyid, yang dengan tujuan untuk mematahkan perlawanan ulama-ulama Nusantara dan pengikutnya kepada penjajah Belanda. Nah, dalam podcast itu hanya disebut bahwa itu adalah produknya Snuk Horgonya gitu. Selalu Snuk Horgonya yang diceritakan bahwa fatwa itu dikeluarkan, tidak mengkaitkan atau menyebut tokoh lain. Padahal kita tahu bahwa fatwa itu dikeluarkan oleh tokoh lain yang bernama Habib Usman bin Yahya, keturunan imigran yang memang menjadi mufti Belanda, bekerja untuk Belanda, digaji oleh Belanda, sehingga fatwanya memang dibuat untuk menyokong penjajahan Belanda melawan guru-guru mursyid, ulama-ulama thariqah dan para pengikutnya, untuk melawan pribumi lah begitu. Nah, ini mengganggu saya, sehingga tadi saya sempat capri langsung ke beliau, mengapa ini ada yang tidak
lengkap menurut saya. Mengapa disembunyikan? Mengapa tidak menyebut Habib Utsman bin Yahya? Dan alhamdulillah beliau langsung meresponnya dengan baik. Dia menjawab begitu karena sang penanya, hostnya yakni Yusuf Mars itu hanya bertanya tentang Snuf Gorgonyo gitu. Tidak bertanya tentang Habib Utsman gitu. tidak menanyakan atau menyinggung peran Habib Utsman bin Yahya. Ya oke lah. Nah, oleh karena itulah kemudian saya menjadi curiga dengan host pada Suka TV ini, Yusuf Mares ini. Mengapa tidak menanyakan peran Habib Utsman? Padahal nama Habib Utsman bin Yahya dalam konteks peristiwa ini sudah sejak sekian hari menjadi perdebatan sengit, perdebatan panas sebagai antek Belanda, pendahulu atau leluhur klan imigran Yaman di tanah air ini. Nggak tahu, mungkin karena beliau di dekat Jakarta jadi mungkin takut ya. Mungkin takut dipersekusi gitu. Aduh, payah ini menurut saya. Jangan begitu dong. Ini sejarah yang sangat penting. Jadi jangan kemudian mengkaburkan atau menutupi jejak sejarah yang sangat vital, yang berpengaruh terhadap peristiwa penting di tanah air. Kalau bercerita Snuf Gorgonyo dalam konteks fatwa sesat Thorikoh, ajaran-ajaran ulama Thorikoh, tidak bisa dilepaskan dari fatwanya Habib Utsman bin Yahya itu. Yang membuat fatwa justru Habib Utsman bin Yahya, kemudian disokong, disupport habis oleh Belanda, oleh Snuf Gorgonyo. Kan begitu, bukan Snuf Gorgonyo yang bikin fatwa, tapi Habib Utsman. Seolah-olah ini menonjolkan Snuf Gorgonyo, menyembunyikan Habib Utsman bin Yahya. Saya tadinya kaget, jangan-jangan ini Mas Umam sebagai pengamal, sebagai mursyid Thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah menjadi orang yang berpihak kepada sekutunya penjajah, ini kan repot. Jadi kan begini, Belanda itu sangat kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro dan para laskar-laskarnya, para muridnya, yang notabene adalah para ulama-ulama Thorikoh. Karena Pangeran Diponegoro diceritakan juga mursyid Thorikoh, pengamal Thorikoh yang sangat taat gitu. Dan murid-muridnya, para pengikutnya sangat solid. Sehingga kekuatannya itu sangat sulit, sangat susah untuk dipatahkan oleh Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro pada 1825 sampai 1830 itu dipatahkan dengan tipu muslihat, seolah-olah mau mengadakan pertemuan perjanjian, tetapi setelah Pangeran Diponegoro datang, justru kemudian tiba-tiba ditangkap dan diasingkan. Nah, pasca Pangeran Diponegoro diasingkan, perlawanan terhadap penjajah Belanda itu terus bergolak, diteruskan oleh laskar-laskarnya, oleh para prajuritnya, oleh para pengikutnya, yang mayoritas adalah guru-guru, ulama-ulama, mursyid-mursyid Thorikoh dan para pengikutnya. Belanda kewalahan menghadapi kegigihan para laskar Diponegoro ini. Untuk mematahkan perlawanan laskar-laskar Diponegoro ini, para ulama, para guru mursyid Thorikoh dan pengikutnya ini, Belanda kemudian menggunakan Habib Utsman bin Yahya dengan fatwanya terhadap ajaran Thorikoh disesatkan, dibidnahkan, dibatilkan. Bahkan tidak hanya itu, perlawanan jihad melawan penjajah Belanda ketika itu oleh Habib Utsman dihukumi sebagai sebuah perlawanan atau pemberontakan yang batil, bukan sebagai sebuah jihad yang dengannya kemudian perlawanan Belanda menjadi punya legitimasi agama. Jadi inilah awal menggunakan agama sebagai alat politik ya Habib Utsman bin Yahya ini, yang mengakibatkan kemudian perlawanan masyarakat sipil, santri-santri Thorikoh, masyarakat pengikut para guru mursyid itu tidak solid, terpecah. Bahkan banyak yang percaya
di beberapa wilayah sehingga tidak maksimal. Jadi dalam hal ini, dalam konteks melawan ajaran Toriko, Habib Usman lah pelaku utamanya, bukan Sunu Kurgonya. Sunu Kurgonya adalah hanya pihak yang dibantu dengan fatwa agama itu, menggunakan atau memperalat agama untuk kepentingan politik diawali dari sini. Ya kemudian sampai hari ini diteruskan oleh para sesama imigran keturunan Yaman di dalam ikut mencampuri, ikut mengotori aura politik di tanah air. Dikit-dikit bela agama, bela Nabi, bela Quran, demi Islam. Padahal sesungguhnya adalah demi kepentingan dan hasrat politiknya semata. Jangan percaya dengan model politik identitas semacam itu. Tidak bisa dibenarkan menggunakan agama untuk dijadikan kuda tunggangan kepentingan politik partai manapun. Memperkosa agama untuk tujuan politik sama saja ingin memporak-porandakan tatanan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah sekian lama kita bangun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.